Hilang lagi Pak Yarman. Wah, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Izin Bapak Ibu, apakah kedengaran suara saya? Dengar Pak, dengar Dengaran Pak. Pak. Dengaran Pak. Dengar Pak, dengar. Iya, dengar ya. Oke. Bisa diizin Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, bisa dinaikkan dulu presentasinya Ibu ke atas lagi, tuh ada foto. Ke atas lagi, ke atas, paling ke atas lagi. Terus. Nggak ada. Nggak muncul ya. Ya, Pak, itu paling atas, Pak. Hanya itu paling atas. Iya. Nggak muncul foto saya. Oke. Saya coba aja dari sini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan diri, nama saya Yarman Gule. Saya saat ini bertugas di SD Negeri 105307 Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya dipercayakan untuk menjadi pengajar praktek atau sebagai fasilitator saudara dalam kegiatan Lokakarya ini. Kita saat ini masuk ke dalam Lokakarya 6, Bapak Ibu. Di dalam Lokakarya 6 ini Nggak kedengaran lagi. Jaringan Pak Yarman. Jaringan terputus. Karena memang BT ini keras nih makan apa? pengembangan diri dan sekolah, ya Bapak Ibu. Halo. Ya. Iya, Ya. Pak. Oke Pak, terus. Ya, Halo. ya Pak, silakan. Iya, halo. Ya Pak. Oke, lanjut Halo. Pak. Ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita untuk hari ini, sebelumnya marilah kita dulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan yang mungkin kita harus sepakat bersama agar proses kegiatan Lokakarya kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, kesepakatan ini saya minta Bapak Ibu untuk memberikan pendapat masing-masing ya. Dari setiap peserta yang ada boleh mengusulkan ya
pendapatnya tentang kesepakatan kita yang mana kesepakatan ini menjadi nanti kesepakatan bersama apabila kita setuju usulan tersebut. Pertama dulu dari ya, halo. Oke. Kalau seandainya Bapak Ibu terkendala dengan ini suara saya, Bapak Ibu bisa chat ya, bisa menggunakan chat untuk menyampaikan pendapatnya. Halo, lanjutkan Ya, Pak. bersama. Saya minta pendapat Bapak Ibu ya, mulai dari Ibu dulu, Ibu Sekretarina. Kira-kira apa Ibu? Kalau seandainya suara saya kurang kedengaran bisa ditulis melalui chat ya, Ibu. Oke, menghargai Iya, pendapat Pak. teman. Oke, kira-kira bagaimana maksudnya ini Ibu? Menghargai pendapat teman, lebih spesifiknya. Izin Pak, kesepakatan bersama kita jika ada pendapat dari teman mengenai materi kita supaya tidak memotong pembicaraan teman tersebut tapi menghargai sampai selesai dulu gitu Pak. Oke, baik Ibu ya. Sepakat ya itu Bapak Ibu semua, teman-teman? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Oke. Yang kedua ini dari Bu Julinaria ya. Bu Julinaria adalah selalu on kamera. Oke, gimana? Dengan ini Bapak Ibu selalu on kamera atau ada pendapat yang lain? Kalau Setuju, ada Pak. sesuatu izin dulu gitu Pak. Izin dulu. Oke. Berarti selalu on kamera ya. Dan kalau ada sesuatu seandainya mau kameranya dimatiin berarti izin dulu. Begitu Iya. kira-kira Ibu? Iya Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju, Pak. Sepakat. Setuju. Oke. Ibu Friska, tepat waktu. Ya, maksudnya gimana ini, Ibu? Bisa lebih jelaskan? Ya, terima kasih Pak. Maksudnya tepat waktu itu di dalam memulai dan sampai mengakhiri kegiatan ini kita tepat waktu Pak, seperti waktu yang sudah direncanakan Pak. Terima kasih. Oh, oke, baik Bapak Ibu ya. Berarti kegiatan hari ini kita bersama. Oke, nanti kita sepakati ya. Nanti juga kalau ada yang mau sholat, silakan sholat ya Bapak Ibu. Kita beri kesempatan juga. Nah, kapan juga nanti kita sepakati bersama, masih bisa kita sepakati bersama. Ya, oke. Sekarang Bapak Hamdani. Oh, Bapak Walsen Sinaga dulu. Pak Walsen, unmute kalau tidak memberi tanggapan. Oke, bagaimana ini Bapak Ibu? Sepakat semua? Sepakat ya? Sepakat Pak. Ya, kalau ini sudah paham yang kita maksudnya ya. Apabila mau bertanya harus raise hand dari Pak Hamdani. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat Pak. Oke, sepakat ya Pak. Oke, kalau selanjutnya kehadiran penuh
Berarti selama proses ini semua wajib hadir ya dari awal sampai akhir. Sepakat Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada di antara kita yang meninggalkan sesi sebelum kita Baik, akhiri secara bersama-sama. Baik, inilah kesepakatan kita. Kira-kira ada yang tambahan lagi atau sudah cukup? cukup Pak, pas. Pas. Cukup, Pak. Oke, baik. Cukup, Pak. Nah, untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu, kita akan bagi ya kegiatan pembuka dan kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti ini sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa yang menjadi tujuan ya. Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita hari ini. Coba ditayangkan dibantu itu yang paling atas. Nah, tujuan dari menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada kondisi sumber daya sekolah. Di dalam hal ini nanti bahwa setiap peserta diharapkan mampu nanti menyusun ya sebuah nyata dan strateginya bagaimana mewujudkan pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi dan sumber daya sekolah. Nah, untuk itu maka kita awali dengan dibuka pertanyaan dulu pemantik nih. Coba slide nomor 3. Sudah dapat Bapak Ibu? Pertanyaan pemantiknya. Caranya Bapak Ibu, apa yang mendasari
Bapak Ibu, saya akan bagikan linknya ya, bisa diisi pendapatnya ya. Di ini. Iya, Pak. Di Jamboard ya, di Jamboard. Bentar ya. Saya kirim linknya. Di sini ya Bapak Ibu, bisa dibuka. Sudah diberikan Bapak Ibu. Kira-kira kalau belum bisa dibuka, ada kendala di Jamboardnya, apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu? Ibu Julinaria, dasarnya agar potensi daerah dapat digunakan untuk kemajuan siswa. Oke. Oke, Ibu Priska ya, untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Baik, Pak Hamdani? Belum, Pak Walsen masih belum ya? Saya udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya kirim, Pak. Ya, Saya udah sudah kirim. ya. Oh, sudah. Oke. Ya, baik. Kita mulai dulu ya pendapat dari Ibu Juli dulu ya, Ibu Juli. Kira-kira bagaimana maksudnya itu, Ibu? Lebih spesifiknya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pemikiran saya, pentingnya pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan potensi lingkungan sekolah. Artinya, kita melihat potensi-potensi apa saja yang ada di daerah
yang bisa dijadikan sumber belajar bagi siswa, sehingga siswa bisa mengembangkan daerahnya sendiri dan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Pak. Terima kasih. Oke, ya berarti melalui di daerahnya itu sendiri ya Bu. Begitu maksudnya kira-kira Ibu. Dengan potensi daerah yang ada, siswa juga bisa mengembangkan potensi diri dan potensi daerahnya itu sendiri. Iya. Oke, baik, Ibu Friska, bisa Ibu berikan lebih jelas lagi pendapatnya Bu, lebih mencerahkan tentang pentingnya pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid itu untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Gimana itu kira-kira Ibu? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang menjadi dasar pemikiran pentingnya melakukan pengembangan sekolah itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan ataupun sekolah itu sendiri, Pak. Dengan melihat minat, bakat yang dimiliki oleh murid ataupun peserta didik, ya, maka seorang guru ataupun seorang pendidik harus mampu melihat bagaimana minat ataupun bakat yang dimiliki anak didiknya dapat dikembangkan sehingga dengan pengembangan itu kualitas sekolah itu akan semakin meningkat, Pak. Demikian, Pak. Baik Ibu, makasih ya Ibu. Berarti seorang guru harus mampu melihat ya minat dan bakat dan potensi peserta didiknya Ibu ya. Supaya kualitas dari pendidikan itu meningkat. Begitu ya Bu ya kira-kira. Kita lanjutkan dengan Pak Hamdani. Silakan Bapak jelas lebih memiliki wawasan yang baru dengan pendapat Bapak. Perhatikan minat bakat murid Pak ya. Gimana itu Pak Hamdani, bisa jelasin Bapak? Iya, menurut saya Pak, bahwasanya pengembangan sekolah berpihak kepada murid itu harus sesuai dengan potensi lingkungannya, sehingga apabila tidak diimplementasikan dalam kegiatan Ya Pak sekolah. Hamdani. Ya Pak, dengar Bapak Ibu? Iya, makasih. Ya, dengar Pak. Ya, dengar Pak. Apabila tidak diimplementasikan kegiatan tersebut, maka sekolah tersebut belum menerapkan namanya kurikulum merdeka, sehingga tidak berpihak kepada murid, tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah tersebut. Mungkin itu aja Pak dari saya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, berarti kira-kira Bapak Ibu sepakat kita ya bahwa pengembangan sekolah itu harus diimplementasikan ya dengan mengembangkan minat bakat murid-murid, yang juga hal ini disesuaikan dengan P5 ya menurut Pak Hamdani. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Pak, sepakat. Ya. Sepakat Pak. Oke, satu lagi ya, Ibu apa tadinya belum ini? Ada lagi tadi nih, siapa yang Ibu ini
Ibu Rizka, udah ya? Sudah, Pak. Ya. Siapa yang belum tadi memberikan pendapatnya? Kayaknya udah semua loh, Pak, tadi. Dalam Rumini, Saya, Pak. Pak Hamdani, Pak Walsen sudah. Sudah semua, Bapak Ibu? Pak Walsen ya? Oh, dari Pak Walsen nih, kita belum dengar dari Pak Walsen. Wah, silakan Bapak. Pak, yang belum saya terangkan. Iya. Ya, terima kasih, secara langsung, Pak. silakan Bapak. Ya, Biar rekan-rekan yang itu lain juga artinya bisa bahwa terinspirasi, guru Bapak. berperan menuntun anak sesuai bakat dan potensi agar dikembangkan sesuai lingkungan sekolahnya. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sebagai guru mengembangkan bakat dan potensinya sesuai lingkungan sekolah kita. Artinya, kalau lingkungan sekolah kita di lingkungan petani, ya lingkungan persawahan atau perladangan, maka kita kembangkan potensi anak kita itu di bidang pertanian dengan sistem yang lebih maju. Ya, di sana kita didik atau kita tuntun anak itu bagaimana caranya bertani yang lebih maju dan beternak yang lebih maju, ya, tanpa dengan mengikuti sistem yang lama. Sebagai contoh, yaitu pembuatan gas. Kalau di tempat yang lain itu belum, cuman di negara luar negeri sudah sering. Sebagai contoh, gas itu bisa dibuat dari kotoran ternak. Ya, dari kotoran ternak itu ditampung, akhirnya diolah, akhirnya masuk ke rumah tangga, sehingga tanpa membeli gas. Dari kotoran itu selain pupuk bisa menghasilkan gas alami, ya, tanpa memerlukan biaya. Ya, jadi itu dia merupakan perubahan atau inovasi di bidang peternakan. Nah, berikutnya kalau contohnya di bidang pertanian, ya kita membuat contohnya merumputi atau merumputi padi, ya, tanpa tangan. Nah, boleh kita tuntun anak itu bagaimana merumput padi pakai tangan, yaitu menggunakan suatu kayu yang kita rancang, ya, lebih cepat dari sistem manual, sehingga pembelajaran ke depan atau dari pertanian itu ada peningkatan dari sebelumnya. Jadi kita tuntun anak itu sesuai dengan lingkungan sekolah kita, sehingga meningkatkan potensi anak didik kita. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ya. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan Bapak Ibu, pendapat yang sudah disampaikan tadi bahwa yang melatar belakangi dasar pemikiran pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid itu adalah guru yang mampu melihat potensi daerah dan melaluinya guru manfaatkan mengembangkan potensi murid ya. Itu tadi. Dan yang kedua, bahwa guru harus melihat bakat minat ya dan potensi peserta didik. Potensi peserta didik untuk dikembangkan sehingga meningkatkan kualitas sekolah ya, Bapak Ibu ya, satuan pendidikan. Baru-baru aku udah. Iya, Bapak Ibu, dari saya simpulkan dua ya hal yang bisa kita ambil kesimpulan di sini dari yang disampaikan Bapak Ibu.
Kira-kira yang pertama itulah bahwa seorang guru itu harus mampu melihat potensi didik untuk dikembangkan sehingga meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Nah, kira-kira dengan kesimpulan ini kita sepakat, setuju nggak Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan Bapak Ibu berikan pendapatnya. Nah, silakan raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, dari kesimpulan ini kita sepakat atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat Pak, sepakat. Paket Pak, sudah jelas Pak. Oke, nah berarti kalau sudah jelas, berarti maka hal ini akan membuat Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru ya, calon guru penggerak nanti bisa mengimplementasikan, bahkan bisa nanti membantu Bapak Ibu untuk membuat sebuah rencana atau aksi nyata untuk pengembangan sekolah Bapak Ibu yang berpihak kepada murid berdasarkan potensi atau sumber daya sekolah di mana Bapak Ibu berada. Nah, untuk ini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Pas Pak. Pas Pak. Pas, kalau kira-kira pas, kita lanjutkan dengan ada pertanyaan berikut ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikutnya untuk membantu kita supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan Lokakarya hari ini. Pertanyaan berikut di slide PowerPoint, yaitu sudah bisa ditayangkan, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, pertanyaan pertama adalah, apa strategi yang Anda pikirkan tentang pengembangan sekolah Anda? Ya, itu pertanyaan pertama. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Silakan Bapak Ibu. Untuk ini, silakan berikan pendapatnya dulu, bisa melalui link Jamrot ya, Jambot sama, atau nanti bisa di chat kalau ada kendala Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertamanya adalah, apa strategi yang Anda pikirkan tentang pengembangan sekolah Anda? Nah, sekedar pengantar Bapak Ibu. Ibu nih, Ibu Julinaria dulu, silakan Ibu. Ibu Julinaria Girsang, angkat tangan nih.
Ya, baik Pak. Nomor 1, apa strategi yang Anda pikirkan tentang pengembangan sekolah Anda? Yang pertama-tama adalah memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Bukan melihat hambatan, tetapi memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Baik aset manusianya, sarana prasarananya, maupun lingkungannya. Itu yang pertama, Pak. Silakan dibuka Bu, Kemudian apa yang kedua, unmute-nya di Bu rencana Juli. aksi yang Anda Silakan Bu lakukan Juli. untuk mengembangkan Di sekolah. unmute Bu, di unmute. Oke, kalau kendala Ya, yang kedua, rencana aksinya mengadakan diskusi, kemudian berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah, mewujudkan visi dan misi sekolah. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Tidak kedengaran suaranya, Pak Yarman. Halo, Ya, terganggu jaringan itu. Udah putus keras jaringan ya? Pak. Iya, jaringan itu. Ya, halo. Ya, ya Pak Herman. Ya, silakan di chat ya Bapak Ibu. Kalau ya, tadi ada gangguan. Ya. Jadi menurut Ibu Juli tadi bahwa memanfaatkan asas yang tadi yang kedua adalah dengan apa tadi? Satu-satu dulu ya, memanfaatkan Ibu, apa aset-aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah untuk pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid?
Halo, dengar Bapak Sumber Ibu? daya manusia, Halo, Pak. halo, Ya, halo Bapak Ibu. halo. Halo, dengar Iya Halo. Pak. Oke, Halo. sumber daya manusia. Ya, halo. Halo. Sumber daya alam, sarana Sumber prasarana, baik, lingkungan, lingkungan, masyarakat boleh, politik boleh Pak, kalau memang ini. Iya. oke. Baik Bapak Ibu, dari Ibu Friska ya, makasih Ibu Juli sudah menambah Ya. wawasan kita ya dan teman-teman semua bahwa AC-AC itu yang bisa digunakan adalah seperti manusia, lingkungan, daya alam ya, politik juga ya. Oke, kira-kira sepakat Bapak Ibu yang lain? Sepakat, Pak. Oke, dari Sepakat. Ibu lagi siapa kira-kira yang bisa menambahkan? Sepakat ya, oke. Yang bisa menambahkan siapa lagi Ibu? Pendapatnya? Oke, Pak Walsen lah dulu, Pak Walsen. Yang nomor berapa itu Pak? Yang nomor berapa itu Pak Yerman? Halo? Halo Pak Yerman? Halo? Halo? Halo Pak Yerman? Udah bisa lah itu nanti diedit jadi 15 menit. Refleksi aja Pak, penutup. Halo Pak Yerman? Terpental lagi Bapak itu. Iya. Baik. Ya, dari Pak Walsen ya. Pak Walsen, strategi yang lain Pak, selain dari pengembangan aset, ada kira-kira Pak? Ya, yaitu strategi kerjasama dengan pakar di bidangnya Pak. Artinya kalau kita bergerak di bidang pertanian, maka pakar di bidang pertanian kita turunkan supaya membuka pola pikir anak didik kita, supaya jangan menggunakan sistem yang lama. Artinya, contohnya di bidang pertanian, yang selama ini kita menggunakan pupuk organik, bagaimana supaya kita bisa menggunakan pupuk kimia kembali ke organik, gitu, sehingga masyarakat dan Baik. terhindar dari penyakit tanaman, gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak ya, cukup luar biasa ya. Menambah gitu. Kita pendapat Bapak bahwa kita bersama dengan para ahli ya, selain daripada pengembangan saya yang ada, kita perlu bersama. Amdani nih, silakan Pak. Amdani. Iya Pak. Kalau tidak Ibu Friska, Ibu Friska.
Iya Pak, Silakan. kalau saya sudah sependapat dengan Ibu Juli dan juga Pak Walsen Pak, yaitu dengan melihat ataupun memanfaatkan aset yang ada Pak. Jadi pengembangan sekolah itu bisa berkembang dengan namanya ya, dengan aset-aset yang sudah ada di lingkungan sekolah itu Pak, itu yang kita manfaatkan. Iya Pak, saya Pak ya. Saya adalah dengan pengembangan aset sekolah, maka suatu suatu hal, tujuan sekolah itu akan tercapai. Bahwasanya kita harus memberdayakan aset yang ada di sekolah, tidak harus apa namanya itu, menyatakan tidak bisa dengan katakan tidak bisa dengan segala apa yang sekolah punya. Dengan sekolah yang punya, maka itulah kekuatan bagi sekolah itu untuk bagaimana mengembangkan sekolah itu. Mungkin itu dari saya Pak. Tes, bisa Pak? Halo, Halo. saya sependapat dengan rekan-rekan semua. Itu tadi memberdayakan segala aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah untuk peningkatan kompetensi, peningkat apa namanya yang berdampak kepada murid. Seperti yang dibilang Pak Walsen tadi, kalau di lingkungannya petani ya kita lebih fokus ke lingkungan yang ada, didatangkanlah ahli-ahli dalam pertanian. Kalau dia di daerah misalnya pantai, ya bagaimana memberdayakan sumber daya alam yang ada di pantai gitu. Jadi tadi dari teman-teman sudah mewakili semua, itu hanya tambahan dari saya. Terima kasih Pak Yarman.
Sudah Bapak Ibu. Halo, Pak Herman. Terkendala dengan mikrofon kayaknya Pak Yarman. Sepertinya kita sudahi aja lah ya Bapak Ibu, karena udah di kesimpulan juga. Ini udah jam 12 lewat. Besok kita mulai lagi jam 7.00. Oke. Ya maaf ya Bapak Ibu, karena kondisinya ini sering hilang. Mikrofonnya ini sering jadi saya keluar dulu dan kadang saya hanya bisa berkomunikasi dengan chat ya Bapak Ibu. Mohon maaf kejadian ini, walaupun begitu ya kita masih bisa untuk bisa belajar bersama-sama ya. Nah, kesimpulan terakhir tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Ada itu bahwa strateginya selain pemanfaatan aset yang ada di sekolah dan juga ini dari Bu Friska ya, pengembangan aset dan juga apa ini mana ini? Sudah di chat ya Bapak Ibu, ditulis ya. Dan juga bekerja sama dengan pihak para ahli ya, yang sesuai dengan potensi sekolah itu. Jika tadi contoh diberi jika di bidang pertanian, kalau misal sekolah itu di daerah sekitar kita lebih banyak merupakan daerah wilayah pertanian, maka kita perlu bekerjasama dengan para ahli ya. Wah, ini disesuaikan ya dengan sekolah. Ya, nggak serta juga akan dilihat dari kondisi dan situasi dan aset dari sekolah tersebut. Sepakat? Halo, dengar suara Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Dengar. Oke. Halo. Sepakat kita Bapak Ibu ya? Pak. Kalau strateginya tadi ya, selain melihat dan memanfaatkan aset juga bekerjasama dengan para ahli ya. Atau ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu kira-kira? Udah pas Pak. Pas. Oke, kalau udah pas berarti kita masuk ke pertanyaan terakhir ini nanti merupakan tugas Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu aplikasikan ya dalam bentuk aksi nyata. Udah hilang lagi Pak Yarman. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Kita ambil alih aja. Makanya bisa tinggal penutupnya aja maunya. Tinggal penutup aja, salam penutup. Iya, gitu. maunya ditutup aja sama Bapak itu udah. Karena kau juga nanti dipotong 15 menit aja nya. Jadi macam mana ini? Kita sepakati lah Pak Unda nih. Maunya ada salam penutupnya kan, biar pas videonya nanti kan. Iya. Karena nggak mungkin video dia nanti nggak ada penutupnya, lucu juga.
Saya mikirin ngeditnya lagi nih Bu. Aduh ngeditnya lagi. Tugas saya belum juga tadi saya Nggak kerjakan. dengar Bu Sep suaramu. Udah ngantuk kali aku. Ngeditnya kita nanti kan masing-masing Pak Hamdan. Iya. Kirimlah Pak Hamdan. Kirim aja Pak ke orangnya aja Japri Pak, daripada semua Pak berat nanti. Iya, oke Pak, salam penutup silakan Pak Yasman. Oh, Pak Yarman, salam penutupnya aja langsung Pak. Langsung penutup Pak Yarman. Nggak dengar Pak. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita masuk dulu dalam refleksi ya. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami, yang rasakan selama proses kegiatan ini, berikan apa namanya fitur emotionnya, atau ketik kan Bapak Ibu rasakan. Kemudian pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Dan yang ketiga, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya setelah pulang dari lokakarya ini? Oke, sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, kita akhiri dan kegiatan ini, dan kita nanti Bapak Ibu masing-masing nanti peserta akan kita berjumpa di pendampingan ya yang berikut sebelum lokakarya nanti terakhir kita ya. Jangan lupa nanti Bapak Ibu dipersiapkan dokumen aksi nyatanya yang sudah dibuat, yaitu rancangan pengembangan sekolah. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan ini sudah selesai, memimpin kita dalam doa. Ibu Priska, silakan memimpin dalam doa. Baik Pak, ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu Priska, terima kasih buat Pak Hamdani, Pak Walsen, Bu Junaria, dan Ibu Sepiramanik atas pertemuan sama-sama Pak. hari ini. Selamat. Mari tetap semangat ya. Iya Pak, makasih Ya. Pak. Iya Pak, terima kasih. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Pagi, selamat Selamat pagi. malam semua. Dan Selamat pagi. Yuk.